Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hening Ano dari kelas A dengan NIM O1A1200032. Baik, di video kali ini saya akan membahas tentang yang pertama, jelaskan istilah glikolisis, glikogenesis, metabolisme, katabolisme, dan anabolisme. Untuk pembahasan yang kedua tentang buktikan atau tunjukkan bahwa proses metabolisme glukosa aerob menghasilkan energi lebih besar dibandingkan anaerob. Untuk pembahasan yang ketiga tentang hubungan metabolisme karbohidrat dan metabolisme lipid. Untuk pembahasan yang keempat tentang energi yang dihasilkan dari metabolisme lemak lebih tinggi dibandingkan energi yang diperoleh dari metabolisme karbohidrat. Pembahasan kelima tentang penyakit terkait gangguan metabolisme karbohidrat. 1A. Glikolisis. Istilah glikolisis berasal dari kata Yunani glikos yang berarti gula dan lisis yang berarti pemecahan atau degradasi. Glikolisis merupakan reaksi metabolisme untuk pemecahan gula, dan reaksi ini meliputi 10 tahap reaksi yang dikatalis enzim. Reaksi ini akan mengubah glukosa menjadi pirufat, dan selama proses metabolisme ini senyawa energi tinggi ATP dan NADH dihasilkan pula. B. Glikogenolisis. Glikogenolisis merupakan kebalikan dari glikogenesis, yaitu reaksi pemecahan glikogen yang menghasilkan glukosa. C. Glikogenesis. Glikogenesis merupakan reaksi pembentukan glikogen untuk simpanan glukosa dan disimpan di dalam hati. D. Metabolisme. Metabolisme merupakan serangkaian reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup untuk kelangsungan hidupnya. E. Katabolisme. Katabolisme adalah proses penguraian atau pemecahan senyawa organik kompleks menjadi senyawa sederhana. Anabolisme adalah proses pembentukan atau penyusunan senyawa organik sederhana menjadi senyawa kompleks. Kebalikan dari katabolisme, proses anabolisme ini memerlukan energi. Pembahasan yang kedua yaitu proses metabolisme glukosa aerob menghasilkan energi lebih besar dibandingkan anaerob. 1. Respirasi aerob. Respirasi aerob adalah proses respirasi yang menggunakan oksigen. Proses respirasi aerob melewati 4 tahap, yaitu 1. Glikolisis. Glikolisis adalah reaksi pelepasan energi yang memecah satu molekul glukosa. Terdiri dari 6 atom karbon atau monosakarida yang lain menjadi 2 molekul asam pirufat. Terdiri dari 3 atom karbon, 2 NADH, dan 2 ATP. Glikolisis merupakan tahapan pertama dari proses respirasi aerob yang menghasilkan energi dalam bentuk ATP. B. Dekarboksilasi oksidatif. Dekarboksilasi oksidatif asam pirufat berlangsung dalam mitokondria dan merupakan reaksi kimia yang mengawali siklus Krebs. Dalam peristiwa ini terjadi perubahan asam pirufat menjadi molekul asetil CoA. Asetil CoA merupakan senyawa berkarbon 2. Yang ketiga, siklus Krebs. Kondisi aerob dalam organisme berlangsung pada 2 tahapan berikutnya, yaitu siklus Krebs dan transport elektron. Pada organisme eukariotik, proses ini berlangsung pada matriks dalam mitokondria, sedangkan pada prokariotik berlangsung di dalam sitoplasma. Tahapan siklus Krebs sebagai berikut. D. Transport elektron. Rantai transport elektron adalah tahapan terakhir dari reaksi respirasi aerob. 2. Respirasi anaerob. Respirasi anaerob adalah proses respirasi yang tidak memerlukan oksigen. Salah satu contohnya adalah proses fermentasi. Seperti pada respirasi aerob, glukosa merupakan substrat pada tahap awal fermentasi. Glukosa dipecah menjadi 2 molekul asam pirufat, 2 NADH, dan terbentuk 2 ATP. Akan tetapi reaksi fermentasi tidak secara sempurna memecah glukosa menjadi karbon dioksida dan air, sehingga ATP yang dihasilkan lebih sedikit dari jumlah ATP yang dihasilkan oleh glikolisis. Adapun pembahasan ketiga yaitu tentang hubungan metabolisme karbohidrat dan metabolisme lipid. Pada berbagai kondisi, hormon insulin dan glukogen secara normal merupakan hormon pengatur yang paling dominan untuk mengubah jalur metabolik dan anabolisme neto menjadi katabolisme neto bolak-balik dan penghematan glukosa, yang masing-masing bergantung pada apakah tubuh berada dalam keadaan kenyang atau puasa. Keadaan hormon ini memegang peranan penting dalam metabolisme karbohidrat, protein, dan lemak. Terkait dengan gangguan metabolisme karbohidrat,
Diabetes. Pembahasan yang kelima yaitu penyakit yang terkait dengan gangguan metabolisme karbohidrat. Diabetes mellitus. Diabetes mellitus adalah kelainan metabolisme karbohidrat yang ditandai dengan peningkatan kadar glukosa dalam darah atau hiperglikemia. Hiperglikemia disebabkan glukosa dalam darah tidak dapat digunakan oleh tubuh dengan baik akibat defisiensi insulin maupun resistensi insulin. Disregulasi insulin menyebabkan abnormalitas dalam pengendaraan jalur-jalur reaksi di dalam proses metabolisme karbohidrat. Tindakan untuk mencegah preventif penyakit ini yaitu dapat dilakukan dengan mengurangi asupan gula, olahraga dengan teratur, dan menghindari atau mengurangi merokok. Tindakan untuk mengobati penyakit ini yaitu hormon tertentu untuk mengontrol glukosa darah. Pemberian hormon ini dengan cara disuntikan pada lapisan di bawah kulit sekitar 3-4 kali sehari sesuai dosis yang Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.